Selamat datang di channel kami. Ini adalah iPad Air 3 yang dirilis tahun 2019. Untuk unboxingnya sudah ada di video sebelumnya. Kali ini kita akan mengulas tablet dari Apple ini. Bodi dari iPad Air ini sangat baik, berbahan aluminium di bagian frame dan bagian belakang, serta kaca di bagian wajahnya. Pada awalnya kami kira saat dipegang akan terasa berat, namun ternyata tidak sama sekali. Terdapat tombol volume di bagian kanan, tombol power dan headphone jack di atas, konektor aksesoris di kiri, di bawah ada speaker, mikrofon, dan lubang charger lightning. Sementara itu ada kamera selfie dan tombol Touch ID di wajahnya, serta kamera belakang dan logo Apple di belakangnya. Bodinya terkesan sangat tipis, namun terkesan mantap untuk dipegang. Bobotnya sekitar 400 gram, build quality-nya sangat baik. Beralih ke display atau layar, bentang diagonal layarnya adalah 10,5 inch, berpanel IPS dengan resolusi 1668 x 2224 pixel. Bagian yang bagus dari layar ini adalah digunakannya color space yang luas, yakni DCI P3 Color Gamut, yang memiliki reproduksi warna 25% lebih banyak ketimbang layar sRGB di monitor-monitor lain. Bahasa awamnya, layar iPad Air ini sekelas di atas iPad 6 dan iPad 7 maupun iPad mini. Oleh karena itu, untuk penggunaan multimedia seperti menonton film dan sebagainya, tentu warna yang dihasilkan akan jauh lebih baik dan juga sangat cocok untuk kebutuhan edit foto, edit video maupun desain grafis. Tidak lupa terdapat fitur True Tone Display yang bisa mengatur skema warna di iPad yang disesuaikan dengan cahaya sekitar. Sedikit bergeser dari layar, terdapat fingerprint sensor atau Touch ID di bagian ini. Tentu tidak terdapat Face ID. Tidak ada komplain di bagian ini karena Touch ID merupakan andalan Apple sejak iPhone 5s di tahun 2013 lalu. Terasa cepat dan mudah diandalkan. Untuk softwarenya, iPad Air ini menggunakan iPadOS yang dulunya masih dinamakan iOS. Banyak improvement di iPadOS. Kami menyukai sistem multitasking, multi-windows, dan split screen berbasis gestur. Dengan besarnya layar iPad Air ini memungkinkan untuk menayangkan banyak informasi di dalam satu tampilan layar. Pada browser Safari juga sangat bagus karena menyamai versi desktopnya. Saat membuka situs maka akan langsung ada tampilan desktop, bukan tampilan mobile. Ngomong-ngomong soal browser, saat browsing kita bisa screenshot halaman web secara penuh, kemudian bisa diedit dan disimpan atau didownload dalam format PDF. Hasil downloadnya bisa dilihat di aplikasi Files. Versi terbaru dari aplikasi Files ini sudah bisa membaca flash disk maupun kartu memori, tapi tentu harus menggunakan dongle adapter. Kita bisa akses file yang berada di iPad, di perangkat eksternal yang disambungkan, maupun akses ke iCloud Drive. Ada juga fitur dark mode yang sekarang sudah umum di banyak perangkat. Cukup keren untuk yang bosan dengan tampilan biasa dan ingin menghemat baterai maupun menjaga mata agar tidak terlalu silau. Mari beralih ke dapur pacunya. iPad Air 3 menggunakan chipset Apple A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer. Mempunyai 8 core CPU dan Apple GPU yang memiliki 4 core. RAM-nya adalah 3 GB. Untuk performa gaming tidak perlu ditanyakan, iPad Air dapat melibasnya dengan sangat baik. Kami mencoba dengan game Asphalt 8, tidak ditemukan lag sama sekali, semuanya berjalan sangat lancar. RAM 3 GB tidak terlalu menjadi kekurangan bagi Apple karena optimisasi iPadOS sangat baik dalam menghandle multitasking. Saat melakukan multi Windows tidak ada delay maupun kendala apapun.
Tidak hanya gaming, kami juga mencoba untuk menggambar di aplikasi Procreate. Dan memang iPad Air sangat mampu untuk menjalankan aplikasi ini. Kombinasi layar yang bagus dan prosesor yang mumpuni, menurut kami sangat memuaskan untuk digunakan dalam berbagai macam kebutuhan. iPad ini lebih sering kami gunakan untuk kebutuhan menggambar daripada gaming, apalagi kamera. Kameranya ada dua, yaitu kamera belakang 8MP dan kamera depan 7MP. Memang tidak umum jika tablet sering digunakan untuk ambil foto dan video, tapi sebenarnya kualitasnya tidak jelek. Berikut sedikit contoh foto dari iPad Air. Secara kesimpulan, menurut kami ini adalah alternatif untuk iPad Pro. Harganya jauh lebih murah, dan kualitasnya jelas di atas iPad 6 dan iPad 7, maupun iPad mini. Jelas, iPad Air ini mumpuni untuk aktivitas gaming dan produktivitas. Desainnya bagus dan juga elegan, dan bodinya nyaman untuk dipegang. Tidak kami temukan kekurangan yang berarti. Jika dibandingkan dengan iPad Pro, jelas terlihat kurang modern dengan bezel atas dan bawah yang tebal. Dan masih digunakannya konektor Lightning, bukan USB Type-C. Namun untungnya iPad Air ini masih terdapat headphone jack. Menurut kami di harga 7 jutaan rupiah, iPad Air ini jelas pantas untuk dimiliki. Sekian review dari kami. Terima kasih telah menonton.